Saudara, bagaimana pihak terdakwa merespon tudingan saksi Luhut Binsar Panjaitan yang menyebut Haris minta saham Freeport? Kita bahas bersama penasihat hukum Haris Azhar dan Fathia Maulidianti M. Isnur. Pak Isnur, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Haris membantah bilang itu bukan saham untuknya tapi untuk 8.000 karyawan Freeport. Ini bisa dijelaskan, jadi sebetulnya apakah ketika Haris Azhar meminta saham itu ia diuntungkan secara pribadi atau tidak? Ya, sebaiknya Kompas mengutip utuh pernyataan Pak Luhut. Jadi tulisan di judul ini tidak tepat ya, Hmm. ketika Haris Azhar meminta. Pak Luhut menjelaskan, yang Haris Azhar minta itu mewakili para pimpinan adat. Itu Pak Luhut statementnya. Jadi menurut saya diperbaiki statement yang di judul Kompas ini. Haris Oke. Azhar diminta oleh para sesepuh adat di Papua untuk mewakili mereka. Dan ini semakin menjelaskan bahwa memang Haris Azhar adalah pembela masyarakat Papua yang kemudian membantu mereka untuk menghubungi, mengadvokasi, membantu mereka dan mencari jalan untuk penyelesaian Hmm. ke siapa? Kepada pejabat publik. Karena Pak Luhut posisinya kemudian mengakui dia adalah Menko Marifest yang juga mencakup wilayah Menteri ESDM di mana cakupannya adalah soal divestasi dan lain-lain. Oke. Jadi apa yang dilakukan Pak Haris dalam konteks itu adalah upaya dia sebagai pembela masyarakat Papua yang berupaya menolong masyarakat Papua yang dijanjikan Hmm. dalam proses divestasi di kasus PT Freeport dan mereka menagih pada pemerintah. Nah, Oke. pemerintah yang bisa dihubungi dan tepat menurut Haris Azhar dalam masyarakat Papua adalah Pak Luhut. Jadi konteksnya adalah ini menunjukkan konsistensi Pak Haris Azhar yang sudah cukup lama. Jadi sejak 98 Pak Haris Azhar adalah pembela hak asasi manusia, sangat banyak yang dia bantu Hmm. dan sudah berhubungan juga dengan Pak Luhut sangat sering. Makanya Pak Luhut tadi bilang ada kasus masyarakat adat, ada kasus 8.000 buruh, ada kasus yang lain dan itu adalah konteks bagaimana dia memperjuangkan hak masyarakat, memperjuangkan hak rakyat. Dan dalam konteks yang sama juga di konteks kasus Intan Jaya, dia menemukan ada banyak kasus sebelumnya dia adalah ketua tim investigasi pembunuhan pendeta Yeremia Zanambani, di mana di wilayah pendeta ini terbunuh ya dan terbukti kemudian dibunuh oleh aparat, itu akan ada tambang. Dan dia ke Jakarta mendapatkan laporan riset. Ada 9 lembaga termasuk YLBHI, Kontras dan lain-lain yang Hmm. menemukan adanya indikasi dugaan bahwa kok di wilayah tambang ada banyak tentara. Nah, ketika di-overlay oleh masyarakat sipil, kok ada kesamaan data. Hmm. Makanya Pak Haris mengundang Fathia, mengundang Owi Walhi Papua untuk menjelaskan korelasi adanya penempatan militer di wilayah-wilayah Oke. tambang. Nah, Mas itulah Isnur. yang Fathia jelaskan Hmm. adalah terusan dari laporan penelitian masyarakat sipil. Oke. Jadi jelas inilah kerjaan dari dia sebagai pembela HAM mengkritik pejabat publik. Tapi benar nggak soal WA dan juga saham ini sebetulnya belum ada di BAP, jadi memang tidak menyangka bahwa Pak Ya, Luhut itu akan membuka percakapan WA ini di persidangan? bukan, gini, ini kan dimulai dari jaksa, pertanyaan jaksa. Jadi ini juga sebuah presiden buruk ya dalam proses penegakan hukum, di mana jaksa mengkonstruksikan sebuah peristiwa, mengkait-kaitkan yang tidak ada dalam dakwaan. Harusnya kan yang dibuktikan oleh jaksa adalah dakwaan. Ucapan apa namanya di YouTube soal Lord, soal kata bermain itu yang dibuktikan. Nah, tiba-tiba dia nggak ada dalam laporan kepolisian, nggak ada dalam BAP, nggak ada dalam dakwaan, tiba-tiba dia muncul. Nah, ini yang kemudian kita lihat bagian dari jaksa, upaya jaksa mencari-cari masalah baru, bukan fokus pada mencari kebenaran material perkara ini. Hmm. Apakah ucapan YouTube Haris Azhar itu mengandung fitnah atau tidak? Gitu. Hmm. Dan dalam proses persidangan kemarin terbukti Mbak. Jadi Pak Luhut itu merasa tersinggung. Dia dituduh sebagai penjahat dan kata Lord, ada dua yang diakui. Kata Lord memang diakui itu di YouTube-nya. Dia tersinggung dengan sebutan Lord karena dia sedih. Yang kedua, ketika saya tanya, Pak Luhut kan mengaku disebut penjahat. Tolong tunjukkan di mana statement Fathia dan Haris yang menyebut Haris sebagai penjahat. Ketika ditayangkan di video, kayak dicoba Hmm. diulik-ulik oleh jaksa, nggak ada itu. Jadi selama ini ada tuduhan, fitnah bahkan ke Haris Azhar, yang seolah-olah Haris Azhar dan Fathia menuduh Pak Luhut sebagai penjahat. Oke. Padahal tidak pernah ada tuduhan itu. Hmm. Itu berasuk imajinasi atau fiksi yang dihadirkan selama ini, tapi sebenarnya nggak pernah ada.
Mas Isnur, betul nggak setelah persidangan kemudian kabarnya ada eh, pesan yang diterima oleh Haris Azhar ke handphone pribadinya? Jadi selama sidang justru yang dia alami WA-nya dihack. Oke, Dia curhat ke kami, terus saya bilang terapkan standar keamanan untuk factory reset gitu. Jadi karena berbahaya kan HP-nya diapa-apain. Jadi selama sidang memang kita melihat tiba-tiba di luar sidang ada apa namanya suasana yang dinaikkan oleh beberapa akun di Twitter ya. Kami menduga itu adalah buzzer yang tiba-tiba mereka langsung dapat screenshot WA-nya. hmm, Ini apakah ada koordinasi Pak Luhut nge-share ke teman-teman di Twitter yang yang buzzer-buzzer itu oke, saya nggak tahu, tapi tiba-tiba buzzer dapet WA itu. Itu komunikasi, apa namanya, individu antara Pak Luhut dengan Haris Azhar oke. tiba-tiba sulit Mas mendapatkan. Isnur, Nah, saya pertanyaan nggak tahu terakhir. juga apakah itu di-hack ya? Apakah Baik, itu di-hack juga gitu WA-nya Haris Azhar? Tapi oke, kira-kira itu adalah, saya bilang, eee, situasi yang kita lihat, kok ini ada semacam irama yang dimainkan hmm. pada ruang sidang Mas dalam Isnur, ini luar pertanyaan sidang. terakhir untuk Anda. Kemarin saya sempat berbincang dengan kuasa hukum dari Pak Luhut, Pak Junifer Girsang, kemudian yang menyatakan salam-salamannya kurang, bisa dikatakan kurang ikhlas begitu. Jadi sebetulnya salaman-salaman kemarin itu terpaksakah atau memang betul-betul minta maaf atau gimana? Haris Azhar menyampaikan dengan tegas di ruang sidang, kapasitas dia bicara, memperjuangkan adalah untuk rakyat. Maka yang harus disalami oleh Pak Luhut sebenarnya bukan Haris Azhar dong. Orang-orang Papua yang sedang menderita. Ada 60.000 orang lebih di pengungsian di gunung-gunung dan tiap hari ada yang meninggal. Haris Azhar membawa pesan mereka. Tapi kalau kemudian itu dianggap menyinggung Oke, secara pribadi Pak Luhut, baik. makanya Haris Azhar menyalami. Jadi dia dalam konteks membawa beban, membawa pundak, membawa harapan masyarakat Papua. Oke. Maka dalam hal ini harusnya Pak Luhut juga menyikapi dengan, oh ya, kami akan Baik. pertimbangkan keadaan Papua yang sangat berat. Terima Itu kasih Mas Isnur pesan. telah Jadi bergabung. Baik, terima ya, kasih Mas terima Isnur kasih Mbak Vivi. telah bergabung bersama Terima kami di Sapa kasih. Indonesia Malam.